Silakan saudara dulu kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap percaya. Kami tetap percaya dan tetap percaya. Kami tetap memegang segala janji-janji kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin dalam kehidupan kami yang tidak pernah gagal di dalam segala keadaan dan kondisi. Dia tetap memelihara, dia tetap melindungi kami, tetap menggendong kami, tetap menopang kami, tetap menyembuhkan kami, tetap mengangkat kami, tetap menuntun kami, tetap menyembuhkan kami di dalam segala jalan keadaan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan, Raja di atas segala raja yang telah mengalahkan maut dan segala isinya. Ya Rajaku, malam ini kami menghormati-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau takut hormat akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berbicaralah kepada hamba-Mu, berbicaralah kepada kami semua, supaya kami mengerti kebenaran ini Tuhan. Supaya kebenaran ini menuntun kami bersama dalam segala keadaan dan kondisi. Ada firman Tuhan yang hidup, yang sungguh berdaulat di dalam keadaan kehidupan kami, yang sanggup menuntun kami, sehingga semakin hari kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat untuk memenangkan segala peperangan di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dalam keadaannya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan, Raja di atas segala raja. Kami percaya kalau Tuhan hadir, tidak ada satu roh pun yang akan bisa tetap tinggal, yang akan mengganggu kondisi keadaan kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Bapa yang adalah sumber bagi kami malam hari yang diberkati di tempat yang sangat spesial ini. Kami sedang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi untuk menerima pertolongan daripada Tuhan malam hari ini Tuhan, di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Coba berikan senyuman di samping kiri kanan saudara. Senggol dia, jangan diam. Coba buat dulu. Senggol yang di kiri atau yang di kanan saudara, bilang jangan diam, bangkit. Haleluya. Haleluya. Supaya saudara jangan. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil bersama untuk kita malam hari ini, yaitu di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Haleluya. 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 Jesus. Berikutnya nasihat supaya tetap berjuang. Ayat yang ke-27-nya saya akan baca ayat 28 dan nanti 30 baru kita sama-sama. Bunyi firman Tuhan, dia bilang begini.
Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-30, 1, 2, 3. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini malam hari ini. Kita akan mulai di ayat yang ke-27, mulai dari ayat yang pertama yang kita baca bersama tadi. Perikopnya malam hari ini sesuai dengan apa yang saudara lihat di situ, nasihat supaya tetap berjuang. Itu dia punya temanya untuk kita malam hari ini. Ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, semangat itu penting. Kegigihan itu penting. Tetapi saya mau bilang kepada saudara malam hari ini, termasuk kepada saya juga, karena firman Tuhan itu, contoh saja saudara, ketika saya nunjuk begini ke arah sana lagi, 4 tangan saya pastikan saya ini apa bintang, jadi saya tunjuk begini. Itu arah kepada saudara satu, tapi arah kepada pengkhotbahnya itu ada 4 jari. Apa sebabnya itu saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus? Semakin banyak engkau tahu tentang firman Tuhan, semakin banyak engkau mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, semakin ada tuntutan-tuntutan dari dalam kehidupanmu. Semakin banyak guru, semakin banyak yang saudara bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak terlalu tahu, lalu dia berbuat kesalahan, ringan hukumannya. Tapi orang yang sengaja melakukan sesuatu yang sementara dia tahu itu salah, tapi dia bangga di dalam sebuah kesalahan, saya mau bilang kepada saudara, pertanggungan jawabnya itu lebih berat daripada orang yang dia tidak tahu, tapi dia melakukan dosa. Itu ringan hukumannya. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, banyak sekali kami yang ada dulu, yang berdiri di depan ini, kami tuju, kami bicarakan kepada orang lain. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, seharusnya begini, semakin pengkhotbah itu keras bagi orang lain, semakin pengkhotbah itu keras kepada dirinya sendiri. Karena tidak ada manusia super di muka bumi ini. Tidak ada seorang pribadi yang super di muka bumi ini. Tidak ada seorang yang sempurna di muka bumi ini. Dia butuhkan sesuatu yang mencari di hadapan Tuhan.
Tuhan tolong saya, supaya saya ini jangan cuma seperti gong yang berkumandang, tetapi isi di dalamnya. Tidak boleh begitu. Orang yang berdiri di desa di depan, contoh begini saudara. Kalau dari antara saudara yang jatuh, dia punya bunyi itu tidak terlalu gede. Tapi kalau pemimpin saudara jatuh di dalam sebuah kesalahan, bunyinya besar. Contoh kita di sini. Kalau anak-anak kita ini jatuh di dalam dosa, tidak terlalu kedengaran keluar. Coba Bapak Fajar yang hidupnya fakta, itu bunyinya keluar. Kenapa? Dia pimpinan di sini. Dia orang yang dipercayakan di tempat ini. Dia orang yang punya tanggung jawab di sini. Dia orang yang di dalam pundaknya Tuhan percayakan tanggung jawab yang besar. Ketika dia jatuh di dalam dosa, bunyinya sampai di luar. Aduh, persekutuan doa Immanuel Lombere begini. Saya baru dapat laporan tadi. Ini tim penginjilan jalanan kami punya ini belum masih urus izinnya. Sekitar hari Selasa mungkin kalau tidak ada halangan baru dia punya permohonan izin rekomendasinya dimasukkan ke Kesbangpol. Tapi orang sudah ngomong di luar. Tadi Bang telepon sama saya. Ada yang begini, ada yang begini. Kenapa dimasukkan di dalam badan pengurus? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, informasi datang. Saya jawabnya begini saudara, sebelum saya memang kalau saya tidak terlalu mudah percaya orang. Apalagi tentang seorang hamba Tuhan yang saya lihat hidupnya menjadi teladan, menjadi panutan. Sekalipun mungkin ada informasi dari luar, saya diam dulu. Kenapa saya diam? Sambil mencari buktinya. Jangan sampai kita ngomong. Padahal sebetulnya informasi yang diterima itu salah. Tidak bisa saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara bangun hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat engkau mendapatkan pembelaan di hadapan Tuhan, mendapatkan kebenaran di hadapan Tuhan. Pada hari penghakiman nantinya, yang menyelamatkan dan meluputkan saudara di hadapan Tuhan bukan orang lain, bukan suara yang besar seperti saya, bukan, tapi kebenaran yang engkau hidupi di dalam Kristus. Kebenaran itu yang berbicara di hadapan Bapa tentang diriku tanpa saudara bersaksi. Saya ulang sekali lagi perkataan ini. Yang akan menyelamatkan saudara pada hari penghakiman bukan orang lain, bukan suaramu yang besar dan yang kau bersaksi di hadapan Tuhan, yang kau demo di hadapan Tuhan, bukan. Yang menyelamatkan saudara adalah keteladanan hidupmu yang engkau bangun di dalam firman Tuhan hari demi hari. Itu yang bersaksi di hadapan Tuhan tentang siapa dirimu. Itu yang akan menyelamatkan saudara. Sekalipun ada orang yang demo, tapi kalau kebenaran itu berbicara di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan tersenyum. Dan dia berkata bila begini, fakta berbicara yang lain. Suaramu boleh berbicara tentang yang lain, tapi fakta tentang ini orang adalah dia berbicara tentang yang lain yang aku dapatkan. Makanya kebenaran diperhitungkan kepada setiap orang. Kenapa? Karena mereka menabung iman dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, saudaraku, di dalam Tuhan. Kita akan lihat kebenaran-kebenaran yang ada di sini. Yang pertama, di ayat yang ke-27-nya, saya dapatkan begini. Saya baca sekali lagi bagi saudara. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus,
supaya apabila aku datang, aku di sini Paulus, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri. Mana lagi ya? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh atau di dalam satu semangat. Untuk apa? Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman itu bertumbuh dari mana? Ya, kita baca dulu. Yang saudara sudah dapatkan, coba saudara bantu saya untuk baca. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 tadi ya. Ya. Dia bilang begini, saya baca sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Yang menciptakan langit dan bumi apa? Yang menciptakan langit dan bumi sesuai dengan kejadian adalah firman. Yaitu firman Kristus. Yang menopang setelah dia menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang menopang siapa? Yang menopang segala sesuatu sehingga saudara lihat matahari, lihat bintang, lihat bulan, dan setiap planet yang mengelilingi bumi ini tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lain dan terjadi kehancuran. Kira-kira apa yang menopang, yang mengatur, yang membuat segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan segala kondisi dan keadaan yang sudah ditetapkan? Apa sudah yang menopang itu? Kita buka dulu firman Tuhan kalau saya tidak salah, Ibrani 1 ayat yang keempat. Sabar ya. Kita lihat itu supaya kita mengerti. Haleluya. Ada kata menopangnya itu di Ibrani 1 itu ayat yang keberapa itu? Ayat yang keberapa itu? Iya, coba saudara yang sudah dapat tadi, saudara langsung dapat dan baca memang untuk kita bersama-sama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Saya akan jelas ini dibuat kehidupan kita sama-sama malam hari ini. Saya akan baca sekali lagi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara lihat di situ. Kalau tadi di dalam Kejadian pasal 1 itu, firman itu menciptakan. Firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah dia ciptakan, saudaraku, di dalam Tuhan, dia bilang di sini gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya
yang penuh kekuasaan. Satu hal yang perlu saya dan saudara mengerti dan bangun imanmu di situ tanpa diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang lain, suara-suara yang lain. Saudara harus tahu ini, firman Tuhan itu menopang segala sesuatu. Yang membuat saudara bisa tarik nafas itu firman, dengar. Yang membuat segala sesuatu yang ada di dalam tubuh, sel-sel peredaran darah yang ada dalam tubuh sehingga beredar dengan sebaik-baiknya dan ginjalmu bisa berfungsi dengan baik. Ada firman Tuhan yang menopang semua itu tanpa orang sadar itu. Tapi firman Tuhan bilang segala sesuatu ditopang, diatur, dipelihara dengan kekuasaan firman Tuhan yang penuh dengan kekuasaan itu. Kalau kita mengerti ini, saudaraku, di dalam Tuhan, engkau pasti menaruh rasa hormat, takut akan Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau kita belajar menghormati Tuhan, mustahil kita tidak mungkin diberkati oleh, mustahil. 1000 jalan biar orang kutuk bagi hidup saudara. Kalau saudara belajar untuk takut, hormat akan firman Tuhan, firman itu akan membuka 1000 jalan yang lain bagi hidup saudara. Sehingga saudara tidak mungkin bersusah-susah di muka bumi, tapi saudara tetap melihat kebajikan, kemurahan, kemuliaan Allah yang menyertai kehidupan saudara. Karena ini firman saudara. Amin. Firman itu menopang segala sesuatu. Kalau saya masih bisa berbicara ini, pita suara saya masih berfungsi dengan baik, saya mau bilang kepada saudara, ada firman yang menopang pita suara saya. Makanya semakin orang belajar firman Tuhan, semakin dia tidak mengerti. Semakin orang menggali tentang kebenaran. Kalau kita cuma baca sepintas lalu, kita mungkin anggap sepele. Tapi kalau kita baca, renungkan, kali terus, apa artinya? Apa artinya? Apa tujuannya daripada firman Tuhan? Ketika engkau dapatkan tujuannya dan engkau pegang firman itu, mustahil engkau tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak akan mungkin. Mustahil engkau tidak bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Makanya saya tidak percaya. Semakin saya berserah kepada firman Tuhan, semakin saya lihat perubahan-perubahan besar dalam hidup. Semakin saya berikan hidup saya tunduk kepada firman Tuhan, semakin saya senang menolong orang lain, semakin saya senang menopang orang lain, semakin saya lihat kuasa, otoritas, kemuliaan, kedaulatan daripada firman itu mutlak berkuasa di dalam hidup saya, mengubahkan saya, memberkati saya, dan memelihara rumah tangga kita. Kalau mau rumah tanggamu utuh, hidup damai, istri menghormati suami, suami cinta kepada istri, anak-anak takut hormat akan Tuhan, semua pergerakan dalam rumah tanggamu menjadi indah di hadapan Tuhan. Hanya satu-satu caranya, belajar takut hormat akan Tuhan di dalam perkataan firman Tuhan, senang merenungkannya, jadi sebagai sukaan hidup. Untuk menyelidiki firman Tuhan. Mungkin hari ini engkau belum melihat hasilnya, besok engkau belum melihat hasilnya, lusa belum juga, tapi tahun depan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak ada bilang tidak. Tidak ada, saudara. Kalau memang tidak, berarti bohonglah firman Tuhan ini. Amin. Kalau dia sudah ciptakan, makanya kalau saudara, untuk saudara lebih banyak bersyukur kepada Tuhan, datanglah di tempat duka. Untuk saudara lebih bersyukur kepada Tuhan, kunjungilah rumah sakit sekali-sekali saudara lihat orang lumpuh bagaimana dia punya kondisi, orang yang susah bernafas,
Bagaimana orang yang cuma tidur tunggu waktu untuk ditarik nafasnya oleh Tuhan. Saudara akan rasakan, kalau saya masih bisa bergerak hari ini, kalau saya masih bisa bernafas hari ini, kalau saya masih bisa melihat dengan baik, saya lihat jalan ini dan saya berjalan dengan baik. Dengar saudaraku di dalam Tuhan, bahkan sejauh firman Tuhan didengar. Jangan keraskan hatimu. Ada firman Tuhan tanpa saudara sadari. Ada firman Tuhan menopang, mengatur, memelihara hidupmu. Ini dasarnya dia sedang berdiri di hadapan Tuhan di sorga. Makanya saya tidak pusing apa yang orang lain bilang tentang diriku. Saya tidak pernah pusing dengan apa yang orang lain bilang tentang cara saya berjalan. Saya tidak pernah pusing tentang orang bilang bagaimana saya bersikap. Sumberku adalah firman. Makanya siang dan malam aku membacanya. Siang dan malam aku merenungkannya. Kenapa? Itulah sumberku di muka bumi ini. Orang yang merenungkan firman akan selalu punya harapan. Tidak ada bilang tidak. Orang boleh jelekkan saudara di luar, tapi kalau ada firman dalam hidup saudara, firman itulah yang akan membelamu. Firman itulah yang menopangmu. Firman itulah yang memeliharamu. Berikanlah senyuman kepada semua orang. Layanilah musuhmu. Orang yang menjelekkan saudara, hormati mereka. Saya belajar hari ini, anak-anak yang mungkin saya kenal, kalau saya dapat di jalan, saya buat antar sampai di rumah. Mungkin saya tidak kasih mereka uang. Anak-anak mereka jalan kaki, saya lihat. Saya angkut. Mari om antar. Kenapa saya tidak angkut anak-anak yang tidak saya kenal? Takut begini open chat. Iya. Tapi orang yang aku kenal, aku buat dan aku antar sampai di rumah. Aku tidak butuh penghargaan daripada manusia. Sebab aku tahu ketika aku menghormati dan menghargai firman, firman itulah yang memelihara hidupku pada waktu yang tepat. Sesuai dengan lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Haleluya. Betapa hebat dan dahsyatnya firman itu. Setelah dia ciptakan, apa yang dia bilang? Dia topang. Setelah diciptakan, dia pelihara. Setelah dia ciptakan, dia atur. Supaya apa? Supaya segala sesuatu bergerak sesuai dengan rencana Tuhan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Saudara jangan sangka bahwa Fajar bisa dipercayakan di sini bukan karena almarhum memilih dia. Dengar baik-baik. Bukan. Mau tahu ayatnya? Yohanes 6 ayat yang ke-44. Kita kasih tinggal dulu yang itu sedikit. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-44-nya. Apa kata firman Tuhan di situ? Coba salah satu baca. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara lihat di situ, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Supaya lebih jelas, Yohanes pasal 3 ayat 27. Ayat yang ke-27.
Dia bilang begini, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari mana? Tidak ada seorang pun daripada manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang bisa mengambil sesuatu untuk bagi dirinya sendiri. Tidak ada. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya, kalau bukan Tuhan yang mempercayakannya, supaya kita sadar dan tahu berterima kasih dan bersyukur. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara punya potensi yang besar lalu Tuhan percayakan. Tidak. Orang-orang yang bertobat, kita semua yang ada pada malam hari ini bisa datang di ini persekutuan, bisa bertobat, bisa menyembah Tuhan, bisa mengenal Tuhan sebagai Bapa. Itu kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan. Jadi itu bukan nanti kapan-kapan saya bertobat. Tidak bisa. Ketika ada orang yang bersaksi, dia bilang, lu ke susah ke surga, 10 orang semua kondisi yang di surga. Kalau saya mau bertobat, kalau saya mau. Bukan. Allah yang menentukan saudara bertobat atau tidak bertobat. Allah yang menentukan saudara dalam kondisi apapun. Jangan bilang, karena saya. Tidak bisa, saudaraku. Kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan semua ini. Mazmur pasal 127. Ayat 1 dan 2. Coba salah satu baca buat kita bersama-sama. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan payah, sebab ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu itu. Saudara lihat ayat yang pertamanya. Saya baca sekali lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal apa? Berjaga-jaga. Apa tujuannya? Saudara lihat ini Mazmur daripada Salomo. Saudara lihat di nyanyian Siara Salomo. Saudara tahu Salomo itu orang yang paling berhikmat di seluruh dunia. Bukan saja orang yang paling berhikmat, ia orang yang super kaya. Tidak ada lagi yang kaya seperti Salomo. Sekalipun hari ini bilang ada orang kaya, mereka tidak seperti kayanya Salomo. Itu di atas segala-galanya itu, selain Tuhan. Tapi Salomo bilang apa, saudaraku? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apa maksudnya? Rumah berbicara tentang perlindungan, tempat saudara berteduh. Rumah berbicara tentang saudara merasa nyaman di situ. Saudara mau merasa nyaman? Saudara mau merasa punya keteduhan dan perlindungan? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah juara jiwaku tenang. Engkau mau merasakan damai sejahtera dan sukacita, tidak ada di tempat yang lain kecuali engkau datang cari aja Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, bukan Pak Polisi yang membuat kota ini aman, bukan. Bukan karena ada struktur
lalu daerah ini aman, lalu daerah ini terayomi, lalu daerah ini terlindungi. Bukan. Tapi karena ada orang-orang yang takut hormat akan Tuhan, yang menaikkan pujian penyembahan mereka di hadapan Tuhan siang dan malam. Tidak ada orang yang bangga di muka bumi ini dan dia berkata, karena aku kotaku nyaman, karena aku rumah tanggaku nyaman, karena aku bukan. Karena Tuhan. Karena saya ganteng, saya dapat istri yang model begitu. Saudara tahu, saya pernah cerita di sini. Ada satu orang hamba Tuhan. Entah saudara sudah lupa atau tidak lupa, saya juga kurang tahu. Tapi saya percaya saudara tidak lupa. Amin. Saya kasih ingat saudara lagi. Supaya anak-anak muda ini jangan menaruh harapan kepada manusia untuk dapat jodoh. Cari wajah Bapa di sorga, engkau dapat jodoh yang terbaik. Engkau akan dapat tulang rusuk sebagai penolong, bukan tulang kaki. Tulang kaki tendang saudara seperti bola. Amin. Mau ditendang seperti bola? Liber? Mau ditendang seperti bola? Tentu tidak. Saya akan cerita bagi saudara. Haleluya. Ada seorang teman saya, namanya Esther Dihabalo. Cantiknya bukan main. Suaranya bagus. Rambutnya terurai. Biasa orang sabut kalau dia piara rambut yang baik betul. Ini sampai sini. Kalau dia piara betul, kecuali dia sembrono sah. Ya kan? Esther ini cantik sudah. Tetapi masalahnya dia punya calon camat. Waktu itu saya tidak tahu sekarang dia camatnya di mana. Tapi waktu saya masih melayani di Kupang, dia camatnya di Sumba. Dan dari SMP, bayangkan dari SMP. SMP jangan bicara dulu ya. Jadi itu hanya sembrono saja. Ya. Dari SMP mereka suka pacaran. Jadi Esther punya bedak, punya lipstick. Sampai yang paling kecil ini camat, perhatikan. Sampai bedak. Sampai alat untuk cabut alis mata. Perhatikan. Baik sekali. Luar biasa. Ini camat juga ganteng. Punya jabatan lagi camat ya. Lalu singkat kata orang tua kan sudah setuju. Lalu apa yang terjadi saudara? Camat ini beri satu. Pokoknya mereka lengkapin semua. Satu kali datang gagal. Saya tidak tahu halangannya apa. Sampai 3 kali camat ini datang gagal semua. Sapi itu tetap ikat di sini. Lalu tiba-tiba satu kali ada teman saya juga dari timur, dari Soe, dari TTS dia. Rambutnya keriting, hidungnya lebih besar daripada hidung saya. Jerawatnya besar-besar. Kata orang Israel Sio punya muka bopeng, begitu ya. Dia badan besar, rambut keriting, tapi kelebihannya murah senyum dan susah marah. Ini luar biasa ini orang. Saudara mau marah seperti apapun dengan dia pasti senyum. Saudara mau kasarin dia seperti apapun juga, dia pasti bilang begini, Tuhan memberkati saudara. Luar biasa ini orang. Israel Sio dia punya nama. Sampai hari ini, saudara lihat kalau mau ke Bolong, itu ada satu cabang ke atas, ke atas itu sampai di Namosain itu cabang 3, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau saudara lewat atas ada satu cabang lagi di atas, nama apa lagi? Rumah mereka di sini. Saudari, anaknya ganteng, cantik-cantik, diberkati Tuhan. Lalu singkat kata saudaraku di dalam Tuhan, sama Israel inilah mereka teman sepelayanan bersama-sama. Lalu Tuhan bicara kepada Israel, dia bilang gini, Esther itu luput jodoh.
Lalu Israel, karena dia memang orangnya tulus, betul rendah hati sekali. Dia kerja di toko waktu itu, di toko mebel. Di Fontaine, di atas dari rumah saya, karena saya tinggal di Fontaine. Singkat kata, saudaraku di dalam Tuhan, Israel thinking. Setiap kali suara itu datang, dia bilang, setan, jangan buat kami punya hubungan ini berantakan. Kenapa? Kami teman sepelayanan kemana saja. Israel sudah tahu, ini dia punya calon, ini camat, sudah mau nikah, saudaraku. Ganteng lagi, tidak ada antara langit dan bumi bersama dengan Israel. Kalau mereka sudah berjalan, orang pasti pilih Pak Camat, orang bukan pilih Israel. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Lalu karena desakan suara ini, Israel, saya tunduk sama Tuhan. Tapi Tuhan, saya hanya menyampaikan dan saya jalan sudah. Lalu Israel memberanikan diri. Lalu apa yang Israel bilang? Esther, Tuhan bilang. Saudara bayangkan. Dia menghadap baik-baik dengan Esther. Tuhan bilang, lu kita berjodoh. Esther bilang begini, saudaraku di dalam Tuhan. Hei, lu kembali, cermin ada di rumahmu. Lalu Israel karena kata-kata sudah keluar semua dari Esther. Dasar anak Tuhan pembohong. Saya sangka selama ini kau tulus. Saya sangka selama ini kau kakak pembinaku. Saya sangka selama ini kau membimbing saya. Saya sangka selama ini kau membimbing saya dengan tulus. Padahal ada udang di balik batu. Lalu Israel bilang, jangan marah. Ini nyata, ini kadang-kadang teman. Ini saya bukan karang-karang. Jangan marah kak, kalau memang lu tidak mau. Yang tidak mau, jangan pulang. Dia pulang sudah. Hari yang berikutnya, besok. Karena Esther punya rumah itu kuburan banyak di Kapadala itu, dia di sampingnya dekat Kali Dendeng. Kalau saudara pernah ke Kupang. Esther punya rumah di situ. Lalu singkat kata, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Esther berjalan-jalan, tiba-tiba dia tidak lupa ingatan, dia tidak tahu lagi bagaimana rumahnya dia tahu, dia jalan putar keliling di situ. Lalu sementara dia putar seperti itu, dia seperti orang gila. Tiba-tiba roh Tuhan berkuasa dalam dirinya. Berbicaralah roh Tuhan itu. Ini enaknya. Kalau orang yang cari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, dapat jodoh yang terbaik. Haleluya. Lalu tiba-tiba Esther dengan suara bilang gini, minta ampun dengan Israel dan terima Israel sebagai calon suamimu. Apa yang Esther bilang, saudaraku di dalam Tuhan? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kenapa Tuhan tolong? Dia bilang begini, Tuhan tahu ini camat rugi semua. Sampai alis mataku aku cabut karena camat. Lalu singkat kata Esther bilang begini, saya sudah bilang sama Tuhan, saya terima Israel sebagai tiba-tiba dia dikuasai damai sejahtera, sukacita, dan pikirannya kembali waras. Dan dua pacaran selama 1 bulan, hampir 1 bulan. Camat telepon dari sana, Ade, saya minta maaf, saya sudah dapat penggantimu, kita bukan jodoh. Israel lompat, katanya. Ini kalau Tuhan yang ngatur enak begini, saudara. Enak, tidak susah. Kalau Tuhan yang ngatur. Lalu apa singkat kata, genap 1 bulan mereka ambil keputusan untuk nikah. Mamanya datang dari Sabu. Satu persoalan yang luar biasa lagi. Israel badannya agak besar, tapi Esther punya mama lebih besar lagi. Esther punya mama datang, haleluya. Dia dengan pakai sarung Sabu. Dia bilang, inikah anakku? Dia lari sudah.
saudaraku. Dia lalu tabrak saya kok. Kalau saya tuh, mama jangan gitu kan. Ya betul ini. Dia tidak marah saudaraku. Dia bangun, dia rangkul mamanya. Karena dia bilang pasti kami akan jadi suami istri karena Tuhan yang menjodohkan. Lalu mamanya Esther diambil oleh orang yang ada di situ, lalu dijelasin. Setelah dijelasin, dia terima dan mereka menikah. Sampai hari ini, kalau Esther marah, Israel tetap tersenyum. Mau suami yang tetap tersenyum? Takut akan Tuhan. Mau istri yang tetap tersenyum? Takutlah akan Tuhan. Haleluya. Amin. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu rahasia segala sesuatu. Hidupmu akan diatur oleh Tuhan. Dan kamu akan menikmati kesejahteraan yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Memang ada sukar dan sulit, saudaraku. Kalau saya pergi ke mereka punya rumah, saya pernah satu kali pergi ke mereka rumah. Anaknya cantik, ganteng, pintar musik. Sampai hari ini, saudaraku, kalau kalau Esther, memang ini Israel ini memang dia spesial. Jarang saya dapat manusia yang hampir tidak pernah marah. Sekalipun dia anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah dipakai. Israel ini sudah Esther marah seperti apapun juga. Dia jawab tersenyum. Istriku tambah cantik kalau marah. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir daripada apa yang saya sampaikan malam hari ini. Kalau engkau mau hidupmu indah. Kalau engkau mau hidupmu nyaman. Kalau engkau mau hidupmu terbangun dengan baik. Dan mencapai masa depan yang gemilang. Tidak ada di tempat yang lain. Orang boleh banyak uang, tapi belum tentu memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Itu tidak bisa dibeli, kecuali saudara takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Disitulah sumber damai sejahtera dan sukacita abadi. Pilihlah calon suami yang takut akan Tuhan. Pilihlah calon istri yang takut akan Tuhan. Jangan asal comot. Siapa yang senyuman pertama pada waktu aku menginjak pasar tingkat Mambere, dialah jodohku. Oh no! Tidak, saudaraku. Engkau akan dapat tulang kaki yang akan menendang saudara bagaikan bola yang kian kembali dia tendang saudara. Kalau mau jangan begitu. Dengar sobatku, ini rahasianya firman Tuhan. Jadikanlah dia kompas dalam hidupmu. Amin. Buat firman Tuhan. Yesus diberkati saudara. Kita tahu kita bangkit berdiri. Saya mau kita bisa ini lagu hormat bagi Allah Bapa. Mari para singer. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama. Lihat, saya punya baju kau sudah keluar dulu. Biar dulu, kita teman Pak di sini ya. Mari saudara curahkan isi hatimu sama Tuhan. Tidak ada jalan yang lain dalam hidup ini selain engkau berkata, aku cinta Yesus. Kita akan menyanyikan lagu ini, hormat bagi Allah Bapa. Lord,
Haleluya, haleluya, nyanyilah yang esa. Saudara, engkau buka hatimu dengan Tuhan malam hari ini. Saya tidak tahu waktu-waktu yang saudara sediakan untuk bersama dengan Tuhan. Engkau membaca dan merenungkan segala kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mau melihat hidupmu penuh dengan damai dan sukacita, tidak ada jalan yang lain. Belajar untuk menghormati setiap perkataan firman Tuhan. Di situ ada berkat yang sangat spesial yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman menciptakan, firman mendapat, firman memberkati, firman menyembuhkan segala penyakitmu. Firman Tuhan sanggup mengubahkan seluruh keadaan kita dari yang terburuk menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Kita akan ulang satu kali lagi lagu ini, dan nanti Bapak Fajar akan berdoa untuk kita bersama-sama. Haleluya.